106 Dian Tirta. Smart Energy. Jadi ikutin gue sih. Kenapa sih? But anyway, tadi ada Mahadewi satu-satunya cinta. Iya. Mau ngingetin juga kalau misalkan gue dan Arkan satu-satunya girl and boy girl for you Smartisan. Anjay. Lagi. Balik lagi di mana? Gak kacau. Gak ada apa sampai jam 12 malam. Stay tune terus. Don't give up. No. Tentu gak pakai K loh. Jadi koko kan? Iya. Lu gak jadi kon. Bener juga. Jualan es krim gak sih? Kon. Ngeri nih ya kalau malam sih, kenapa sih? Aduh. Aku tuh masih terkejut, Kenapa? terheran-heran gitu loh. Biasa di pagi ya. Iya. Gimana gitu ya? Ke malam dikit ya emang rada gitu. Direm banget kalau kayak gitu kan. Kalau di malam emang agak liberal gitu, Ca. Tapi nggak apa enak loh, Ca. Kok enak ya? Kok enak ya? Enak Emang karena enak kan? enak. Malam-malam, apalagi kalau sambil ngegopis alias gosip tepes. Iya. Yoi. Jadi gosip kali ini tuh yang enak-enak tau, Ca. Iya betul. Apa nih yang enak-enaknya? Gosip yang pertama nih datang dari sebuah produk yang sedang viral, yaitu produk Fiestu. Iya tuh. Pengaman ya, yang sekarang tuh hadir rasa cimol, pedas dan mie goreng gitu ya. Serius. Gak sekalian rasa seblak aja gak sih? Boleh. Cewek-cewek kan suka banget Suka loh sama seblak ya? seblak. Iya. Siapa tahu makin laku tuh si Fies tuh kan. Katanya nih biar semakin membara ya. Aduh, kok makin aduh. Kebayang sih lo lagi mainnya gimana nih? Kepanasan gak sih? Apanya tuh? Badannya keringetan nih kan. Padahal udah pakai pengaman juga udah kepanasan tau, Ca. Makanya AC-nya atau kipas anginnya jangan lupa nyalain. Atau coba main ke Dian Tirta, AC-nya kencang banget kalau di sini. Ada Arka nanti yang nemenin kan? Bisa panas-panasan sama gua nggak apa-apa. Bener juga. Bahkan bener kan kata gue ada Ya. ada netizen yang juga komen nih dari @maya_ristiana13. Ntar kalian aja rasa seblak jeletet. Jeletet. Jeletet nggak tuh? Kayaknya sih dia penggemar seblak banget kali ya. Sampai apa Kebayang nggak sih bunyinya jeletet. jeletet gitu? Jeletet. Nih ada lagi dari jeletet deh. Gue baru denger loh ada seblak jeletet. Ada juga jeletot tau gak tuh? Tahu jeletot tau gak lu? Iya. Atau gue taunya juga itu. Ini Itu mungkin di seblak daerah baru dia namanya jeletet Mungkin. ya kan. Ini ada lagi dari Kartika Nisya. Aduh kasihan banget nih orang ya. Kurang diedukasi nih kayaknya nih. Seumur-umur gak tahu kondom kayak gimana. Kasih tahu, Cak. doang ya kan. Kasih tahu, Cak, gimana, Cak? Kamu tuh mau pergi ke minimarket. Iya. Terus cari tanya aja Apa? sama kasirnya. Kayak gimana? Mbak beli balon. Balonnya yang ujungnya lancip. Yang rasa mie. Iya, yang berasa mie kan. Rasa cimol sama mie gitu Terserah ya. dia mau milih yang Mie mana, goreng. cimol apa mie. Waduh, ntar ada lagi mungkin rasa soto kali ya. Ada lagi mungkin ayam bawang. Lu makin aneh-aneh loh, ya Allah, apaan ya? Kalau kan udah nyobain yang mana kan? Hah? Gue tuh pengen ngerasain, coba lah yang unik-unik gitu. Rasa Miss Indonesia kayak gitu. Alah, Miss Indonesia. Maksudnya mungkin kan wangi gitu ya. Oh, wangi Miss Indonesia. Wow, Bayangan iya kebayang kan. wanginya dari Wangi. jarak 2 meter juga udah. Selain wangi, anggun. Apalagi biasa. Sasmi nggak? Yaduh. Capek ya? Aku di syuting nyanyi apa sih? Bangun Kan ya? jauh, Oh iya itu. terbang tinggi. Kan kebayang ya. Enak kalau pakai kayaknya bau-bau miss. Bau anggun jasa Wangi. juga. Iya, Bau enggak anggun apa-apa. Sasmi juga pasti bakalan bikin melambung tinggi terbang jauh tuh. Bukan udah. Bener gak sih? Sambil main tuh melambung.
bagian mananya yang melambung. Mending kita langsung melambung terbang jauh ke Gopis selanjutnya ada apa Ya, kan? ada datang dari Miss Indonesia yaitu Nadia Riwu, runner up Miss Indonesia, dan ibunya yang kabarnya menipu hingga ratusan juta rupiah. Waduh. Tadi lagi asisinya ngomongin kondom, sekarang ngomongin ratusan juta rupiah nih penipuan. Iya, barusan Arkan juga berandai-andai uangnya Miss Indonesia. Tapi gitu sih kan? kayaknya kalau ini bau deh. Enggak, maksudnya kurang pakai perfume, deodoran ya nggak sih? Dianya Bukan. apa nih? Kabarnya bau gitu loh. Kabarnya bau gitu loh. sedap, Betul, kabarnya. kabar tidak sedap ini. Jadi kan bau kalau tidak sedap. Jadi caption dari salah satu akun gosip nih ya, kata dia runner up 2 Miss Indonesia tahun 2020. Tengah Araminta Nadia Riwo Kaho mendadak jadi sorotan. Jadi wanita asal NTT ini bersama ibunya Roska Leonita Riwo Kaho Nahu kayaknya diduga telah menipu sejumlah warga di NTT. Waduh. Jadi Nadia Riwo Kaho ini menggunakan modus undian berhadiah sepeda motor untuk menipu, dan ia juga bahkan mencatut nama stasiun TV yang yang menayangkan acara Miss Indonesia. Hai, keceplosannya. Waduh. Di kayaknya Parah banget ya. udah banyak ini banget apa namanya mencederai banyak orang. Kok mencederai maksudnya Merugikan banyak orang. Iya, itu maksud gua kok Padahal gitu. sayang banget ya, maksudnya reputasi dia sebagai runner up Miss Indonesia harusnya jadi orang yang baik, Betul. Jadi malah menipu orang gitu kan ya. Sampai ada netizen yang komentar dari @Utia_Ramadan ini bilang kesian belum kena nyampe miliaran triliun udah ketahuan duluan. Ya bagus dong, ketahuan di mana gitu. Si Mbak Uti. Ngeselin. Si Mbak Ini kalau dari Nadine _XVR18 kayaknya akhlak yang kelihatan di Miss Indonesia palsu. Kalau ngomongin akhlak gua nggak bisa lanjut lah ya, karena saya juga akhlakless ya. Ini bisa terlihat lah ya smart itu. Biasalah, ya kan? Nih, mirip-mirip sama yang tadi. Baru ratusan masih kalah sama bocil sebelah yang miliaran katanya. Siapa? Siapa nih bocil? Siapa ya Ratu Gosip? Siapa? Emang bocil yang Bocil yang miliaran siapa? Nipunya miliaran. Siapa? Siapa? Ratu Gosip? Nih, belum Bukan Ratu apa-apa Gosip. dibanding anak SMA yang nipu 2,6 miliar katanya. Oh iya kemarin warga biasa kalau nggak salah. Maksudnya bukan dari kalangan Miss Indonesia atau bukan dari kalangan public artis figure public gitu figure, ya. bukan, tapi emang dia tuh yang gue dengar katanya dia sudah menipu banyak orang sampai miliaran. Waduh, mantap bocil. Mantap Bagi-bagi coba caranya. Coba si bocil nih kayaknya kalau enggak harusnya si Miss Indonesia ini ya coba nipu Raffi Ahmad. Kan duitnya banyak tuh dia, bisa nyampe miliaran. Soalnya tadi kata netizen kenapa nggak nyampe, kenapa baru ratusan gitu ya, baru ratusan udah ketahuan, kenapa belum nyampe miliaran udah ketahuan ya. Harusnya lu nipu si Raffi Ahmad. Benar. Sama Nagita tuh ya. Langsung diciduk aja sih ya kayaknya. Betul. Ya nggak sih? Ya Allah. Dan kebetulan kita ini datang dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang kabarnya sedang bermain Ome TV. Oke. Terus dicibir sama lawan bicara di randomnya. Wah, apa nih? Lawan bicara bilang? Kata si lawan bicara itu bilang, gak ada sinyal, pasti di kampung. Raffi Ahmad ini mah. Raffi Ahmad ini mah gitu. Iya. Gak ada sinyal, pasti di kampung ya. Raffi Ahmad ini mah ya? Gitu gitu. kan. Impersonate. Tapi personalnya kerja gitu gimana? Gak ada sinyal. Pasti di kampung. Raffi Ahmad mana? Hah? Gimana ya? Coba. Gimana sih mau impersonate? Coba ganti lagi gimana Gini itu? ya, gini. Coba. Gak ada sinyal di kampung ya lu. Raffi Ahmad ini mah ya? Oh gitu, kalau gitu ya. Ome TV Oh ya, Ome TV ceritanya. ya. Gak ada sinyal, pasti kampung. Raffi Ahmad ini mah. Gitu. Kan jelas. Mau logat mana bun? Ya Allah. Akbar. Dari captionnya tuh katanya gini, bisa-bisanya dibilang di rumah Sultan Andara gak ada sinyal. Oh ya, dia terkenal Sultan Andara ya namanya ya. Apa sih Sultan Andara? Daerah rumahnya kayaknya namanya Andara. Sultan Apa Andara. Perumahannya kali ya? Sultan, jadi dinamain Sultan di Tempatnya kompleknya di gitu ya, mana? di kompleknya mungkin ya. Gila. Nih Gila.
Dari komentar netizen nih, dari rintis_Indriana, udah malu ngatain dia malah kabur. Ya namanya juga netizen. Ya malu ya kan. Kalau smartizen sih nggak gitu, pasti bakal, aduh maaf ya aku malu gitu, nggak mengakui kemaluannya. Maksudnya kalau dia malu gitu, gimana? Gimana ya? Ini salah. Gimana ya? Ngomongnya ya? Gimana ya? Menyatakan kalau dirinya malu smartizen. Itu maksud gua. Gitu Itu. kan. Ada lagi dari siapa, Cak? Langsung aja. Walaupun dia mau di Ome TV biasa menunjukkan enggak gimana? Ya. Lanjutnya ada Zoom 4646. Asik. 4646 nih. Halo. Katanya ketawa gigi renyah banget kayak gorengan bikin nyokap bikin nyokap gue. Coba gue nggak tahu seringnya apa gorengan bikinan nyokap lu kalau lo nggak kirim ke studio sih. Coba kirim ke sini. Nih ada lagi gosip selanjutnya. Oh ternyata tidak ada. Jadi setelah ini ada lagi, Cak. Aku terkejut. Karena aku terkejut. Aku butuh istirahat. Baiklah. Diberikan napas buatan loh. Ini aja nih, kasih nih? Lagu dulu aja, mendingan kasih musik. Ada dari The Weeknd. Enak banget suara cinta. Gimana? Baby. Ada tadi mau bilang ada enak banget suara cinta Laura kayak manja. Parah. Malam-malam. Mulus banget lagi dia. Putih gitu. Iya. Wah. Iya. Di feeds dia mana sering banget kan dia kayak cuman pakai sport ya. Gitu kan ya kan. Yang segini. Iya segini sih kelihatan tuh smartizen segini. Biarin kan biar sengaja. Iya bener. Segitulah pokoknya. Iya dah. Panjang ya. Pasnya aja dah. Iya. Iya kan. Kita lagi menawar nih. Saya dengerinnya banyak tuh juga lihatnya. Takut banget. Iya. Coba kita sapa dulu. Halo Smartizen. Saya tidak menyangka akan sebanyak ini. Norak banget gue. Lihat publik kami terus dua-dua. Alhamdulillah dong. Kumayo. Semoga Smartizen yang lagi mendengarkan bisa beristirahat dengan tenang gak sih? Mendengarkan kita tuh tenang gak ya? Enggak bisa tenang dengan tenang kayak orang lagi mau mati tahu. Gimana sih? Maksudnya melepas penat setelah seharian bekerja, mungkin ini kan weekdays. Betul. Hari Senin lagi, bener gak sih ini hari Senin? Hari Senin lagi. Biasanya tuh orang-orang tuh I hate Monday. Iya, kan? mengeluhkan di hari Senin ya, mengeluhkan mengikut. Biasanya kalau apa mengeluhkan? Biasanya gue pernah baca kalau orang-orang yang ngeluhin hari Senin tuh katanya dia itu sebenarnya tidak suka dengan pekerjaannya. Tapi gue suka-suka aja sama kerjaan gue, karena cuma bacot doang. Tapi tenang aja, bacotan kita ini sedikitnya bermanfaat. Amin. Enggak mungkin kalau misalkan program pagi sampai sore itu bermanfaat tau. Kalau malam sih kayaknya enggak deh. Kita bermanfaat. Gua kalau malam tuh kayaknya tidak merasa bermanfaat gitu, nggak tahu kenapa ya. Karena ya kalau malam tuh kan ngomonginnya gosip-gosip. Gopis, ya kan gosip tipis-tipis. Tapi kayaknya yang satu ini bermanfaat nih gopisnya nih. Apa tuh? Siapa tahu ini jadi informasi buat orang-orang juga nih. Boleh yang coba mau gimana ikutan tuh, nih. Cak? Soalnya ada Aurel Hermansyah nih yang kabarnya sekarang lagi menjalani puasa mutih. Apakah itu? Jadi puasa mutih nih ya Smartizen, ini jenis puasa dalam keyakinan kejawen. Iya. Jadi seseorang melakukan puasa, itu yang melakukan puasa mutih ini hanya diizinkan untuk memakan makanan dan minuman yang berwarna putih aja. Kayak nasi gitu kali ya, susu gitu kan. Air putih. Air putih. Air bening. Air mineral. Iya kan? Yang mana tujuannya dilakukan untuk mendapatkan keinginan atau hajat tertentu. Wow. Gitu, yang macam kayak kita aja kali ya puasa biasanya. Aduh, puasain kali ya gitu. Puasin kali, puasain. Gue ada sih. Gimana? Ya biasanya kadang kan ada juga orang-orang yang aduh pengen ini nih, makanya
sholat hajat, sholat istikharah, terus juga puasa gitu. Oh iya. Kalau sholat istikharah kan ini ya sholat yang bukan menentukan jodoh, maksudnya kayak gambaran gitu kali ya. Iya, kalau lagi punya dua pilihan ya. Aku pikir-pikir pilih yang mana. Kalaupun 5 sholat istikharah tetep ya. Iya sih. Wallah. Ya Allah, bingungnya ada 5 dalam dong. Pilih yang mana? Kalau jawabannya 4 berarti 4-4-nya dinikahin. Yang satu udah enggak misalkan berarti 4. Jangan mentang-mentang ada ayat yang bilang kalau misalkan cowok-cowok tuh boleh nikah maksimal 4 ya kan, sunnahnya Nabi. Tapi itu jangan apa? Yang di Instagram kemarin sempet rame tuh. Bukan sempet rame, gue nggak tahu sih itu bukan tweet juga sih kayaknya. Gue ngerti apalah. Jadi katanya si ceweknya ini curhat gitu katanya. Ini penghasilan nanya kayak nanya ke Ustadz gitu deh kalau nggak salah. Ustadz ini gimana ya katanya, penghasilan suamiku segini gitu. Cerita tentang kondisi keluarganya, terus tiba-tiba suamiku minta nikah lagi. Gimana? Penghasilan tuh katanya sih nggak nyampe 1 juta katanya. Tapi mau minta nikah lagi gitu. Gimananya? Lah lu mau ngasih makan anak istri lu yang lainnya pakai batu sama tumis rumput aja apa gimana? Enggak, kalau menurut gue dia berpikiran kalau misalkan banyak istri banyak rezeki. Banyak anak juga. Iya sih bener. Banyak istri banyak anak. Banyak rezeki. Gitu. Males ngomongin ini malah ya. Tadi ngomongin siapa Aurel ya? Basi dari kemarin ngomongin Aurel mulu nih si satu gosip nih. Produser kita gosip nih. Ini ada gosip lagi. Ini datang dari Mbak Dayana. Again, kenapa nih? Yang kabarnya aku bahwa dia terkenal berkat banyaknya haters. Bangga tuh banyak haters kan. Aduh. Cie, bagus cie kan. Komentar-komentar netizen pasti enak-enak nih ya. Kayak tadi Cie, Pansos Cie. Ini ada lagi Dayana kalau tinggal di Indonesia juga dipanggilnya Enci. Padahal dia Thailand gak sih? Hah? Thailand apa? Rusia. Hey, Kazakhstan. Lu Thailand. Wah si protes salah juga. Bener apa sih Smartizen sebelum protes tuh di cross check dulu. Udah kencang ya. Salah lagi. Ini dari Evi.ilismawati. Nggak, ini sebenarnya Evi suka isi nih. Lu ngaku aja. Ayo Umi ngaku Umi. Ayo. Jadi katanya ya lagi netizen kerajinan semua diliatin kan Desa jadi banggos. Banggos bangga bro. dibikin anjep aja ngapa nggak usah tengok komen dan lain-lain gitu. Iya benar. Dia ada lagi dari si Chance. Apa sih lu nama ininya, akunnya jelek banget _25. Udah Dayana, di Indo lagi banyak info penting sekarang, mending lu rebahan aja gila-gila, main Ome atau TikTok aja, lu gak penting. Bye. Iya, lu ngapain komen-komen juga lu penting sekarang langsung ini sampai ada juga yang Okta Ismayanti bilang dia siapa sih? Sampai detik ini juga jujur gue nggak tahu dia siapa sih. Itu Allshop aja tadi sampai ngomen loh. Bangga banyak haters gitu mbak. Allshop aja _Allshop jual apa? Ngomen gue pusing banget, orang banyak yang nggak tahu Dayana ini siapa gitu kan ya. Model bukan, artis bukan, ya? Aduh. Udahlah. But anyway, ngomongin model nih ya. Apa tuh? Gopi selanjutnya datang dari seorang model yang katanya udah meniduri 8 bintang Liga Premier. Wow. Shout out. Wow, dan akhirnya model ini hamil yang mana pasti jadi yang ada di dalam perutnya tuh anak dari siapa nih? Itu pete-pete. Kupingnya si Mas yang mana kali kan, matanya si Akang, hidungnya si AA, terus rambutnya si Om, kakinya si Aki. Jadi dari caption dari salah satu akun Instagramnya ini, Instagram apa sih ini namanya akunnya? Gua nggak tahu lagi. Gosip gitu lah ya. Ya. Captionnya ini, seorang model mengklaim dirinya sudah tidur setidaknya dengan 8 pesepak bola ternama. Wow.
Namun kini dia mulai berhenti kebiasaannya gonta-ganti pasangan karena sedang hamil. Model yang bernama Eglantine Aguilar. Ini pasti nih orang Kaujon nih. Namanya bagus banget ya. Katanya mengatakan kalau pesepak bola yang tidur dengannya itu kaget saat tahu kalau dirinya akan menjadi seorang ayah. Nah, pesepak bola yang telah bermain untuk beberapa klub bola terkenal sempat menjalin asmara singkat dengan Eglantine tahun lalu, dan model asal Perancis ini pernah membuat bahwa bahwa dia ini pengen tidur dengan semua pemain sepak bola, tapi sekarang dia berencana menetap untuk membesarkan bayi mereka aja gitu. Dan pesepak bola yang dirahasiakannya ini mendukungnya dan akan melakukan apa saja untuk anaknya. Hai. Kata Eglantine gini, ya saya hamil dan saya sangat bahagia. Itu adalah berkah yang lengkap. Ya sih, namanya dikasih anak ya. Ya, alhamdulillah. Itu ya, alhamdulillah. Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah bapaknya siapa? Nih? Iya, kan? Loh, bingung kan? Ntar bapaknya juga gimana? Loh, kupingnya gak mirip gua. Loh, kuping gak tuh? Mukanya gak mirip gua. Loh, matanya gak mirip gua. Ini kayak sinetron ya, anak yang tertukar gitu kan. Loh. Kebanyakan lo 8 kali kan. Loh. Bener. Kan 8 itunya. Iya bener. Tes DNA aja katanya. Kata netizen tuh. Ada lagi netizen yang bilang nih, anaknya aja yang pilih mau bapaknya yang mana kek, siapa kek. Paling biasanya anaknya kalau jadi anaknya kayaknya milih yang kaya deh kayaknya. Iya sih. Yang kaya, yang ganteng, rupawan pokoknya. Iya. Oh, ini bokap gue banget nih, kayaknya gue mirip mukanya sama dia nih gitu. Padahal enggak mirip. Maksa aja. Jauh gitu. Pokoknya dipaksa itu mirip gue. Iya. Tuh orang tuh mirip gue tuh, bokap gue tuh gitu kan. Ini by the way, Cah ya. Ini tuh, lu lihat gak sih kategori di YouTube kita? Pendidikan. Ini yang tadi siang kita ngomonginnya orang sih hamil 8 orang. Aduh. Ini relate banget sih pas tadi kita ngomongin yang di awal, kita ngomongin soal kontrasepsi, ada varian rasa baru, dan sekarang ini kita lagi ngomongin orang hamil. Kamu sih nggak pakai kontrasepsi varian rasa baru, rasa mie dan cimol. Coba kamu cobain, mari kita coba. Tapi ini ada gosip lagi, tapi ini gosipnya bisa dibilang sedih ya. Karena mungkin udah Smartizen pada tahu ya kalau kilang minyak PT Pertamina RU 6 ya, Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar pada hari Senin dini hari. Tadi malam ya. Dan kobaran api ini terlihat membumbung tinggi dan terpantau dari jarak jauh. Dan api yang membumbung tinggi ini sampai terlihat hingga jarak 5 km. Waduh, gede banget dong ya. Jarak 5 kilo tuh kalau dari radio kita kemana sih? Dari studio kita kemana 5 kilo ya? Ke alun-alun kali ya? Bisa. Wah, jauh juga ya. Bayang dong gedenya dong. Bayang gedenya kayak apa berarti kobaran apinya. Astagfirullahaladzim ya, semoga aja gak ada korban jiwa. Benar. Ya kan? Dan pasti sih ini udah pasti kerugiannya udah pasti gede nih ya. Ya semoga cepat pulih lah ya segala macamnya gitu ya. Semoga apalagi nih Cah nih? Semoga kalau misalkan ada kerugian yang banyak ya dapat digantikan yang lebih lagi sama Tuhan yang Maha Esa. Amin. Gimana lagi namanya kecelakaan ya. Iya, nggak ada yang mau juga pasti sama kecelakaan ya. Ini kalau kita lihat dari komentar netizen ini dari Dead High 24. Update jam 6.00 alhamdulillah sekarang keadaannya sudah mulai membaik. Api sudah pada sedikit demi sedikit padam. Typo ya kamu, padam sedikit demi sedikit. Semoga cepat teratasi dengan baik. Amin ya Allah. Amin. Hashtag pray for Indramayu. Amin. Ini kita bilang ngomong lagi banyak masalah ya di Indonesia ya. Selain ada kebakaran di Pertamina Indramayu ini, ada juga bom bunuh diri di Makassar di gereja. Iya. Ya semoga Indonesia baik-baik aja lah ya, nggak ada yang huru-hara lagi. Amin. Jadi gugup ya. Kenapa macet nih? Saya jadi gugup tau. Bun macet bun. Apanya? Kameranya bun. Aduh. Pak gimana ini Pak? Kok bisa gini sih Pak? Masih macet nih Pak. Ya coba benerin Pak. Ya udah sambil menunggu teknisi kita membenarkan kamera nih ya. Mamang Rara nih, Mamang Tiara. Masih macet nih Pak. Masih macet nih. Di plus buat kamera baru. Wah. Oke. Nah, kan tadi lagi bahas ya si Bara Suara. Ya. Nah, ngomong-ngomong bahas
bahasan gitu ya. Iya, kita berdua mau ngomongin bahas apa nih? Bahas soal pengorbanan. Sedap betul. Ngeri sedap ya nggak sih ngomongin soal pengorbanan. Gue udah males nih ngomongin kayak gini nih ya. Sedih karena bicara perihal hubungan kasih sayang pasti salah satu topik yang udah cukup sering diperdebatkan adalah isu pengorbanan ya. Betul. Jadi banyak banget orang yang merasa melakukannya tapi tidak dihargai gitu. Ada juga yang tidak ingin melakukannya dan ada juga yang sama sekali nggak mau melakukan, dan ada juga yang sama-sama melakukan tapi tetap aja nggak bisa mempertahankan hubungannya gitu. Sebenarnya apa sih? Pengorbanan itu sehat nggak sih gitu ya untuk suatu hubungan kasih sayang itu? Dokter cinta banget kan tuh si pakar cinta, keluarkan pakar pengorbanan nih si pakar cinta nih. Ini kalau kita lihat dari pengertian pengorbanan atau sacrifice, jadi pengorbanan kan merupakan konsep yang cukup sentral dalam hubungan kasih sayang nih ya. Itu bisa hubungan keluarga, antar teman, guru gitu, antar teman, guru dan murid gitu, atau hubungan romantis. Bener. Banyak lah hubungan antar manusia lah ya. Iya, hubungan kan banyak. Betul. Nah, aksi pengorbanan ini hadir dalam kadar yang sedikit, banyak, sederhana, kompleks, ya banyak lah. Jadi dalam hubungan pengorbanan ini dapat dilihat sebagai spektrum, artinya nggak dapat dilihat sebagai hal yang ada atau enggak gitu ya. Tapi seberapa banyak yang muncul pengorbanannya gitu. Dan hal yang paling menyakitkan dan menjengkelkan dari pengorbanan ini adalah sifatnya yang subjektif dan sulit dikuantifikasikan. Misalnya dikasih misalnya lagi ya. Kalau misalkan kita sengaja pulang sedikit lebih awal misalkan ya, meninggalkan kerjaan di kantor untuk bertemu dengan pasangan kita gitu di hari ulang tahun dia gitu ya, atau ulang tahun jadian, anniversary. Ya, mungkin bagi kita itu adalah hal yang penting gitu ya. Pengorbanan yang cukup besar lah gitu ya. Karena kita ingat-ingat lagi nih, paginya itu harus berangkat lebih awal ke kantor lagi untuk mengerjakan beberapa kerjaan di kantor ya. Bener. Tapi bagi pasangan kita mungkin hal tersebut bukan hal yang wow gitu, tapi ya biasa aja gitu. Bener. Ada yang dari sisi satunya, gila ya gue udah pengorbanan kayak gitu, dia biasa aja sama dia gitu. Nah, di sini kita bisa jadi ngelihat ada 3 hal yang krusial dalam melakukan pengorbanan dalam hubungan. Sedap, bos. Sedap banget, bos. Gila, bos. Si pakar cinta. Jadi ada yang usaha. Pakupatan ini ya. Pakupatan. Paku buwono. Jadi ada yang usaha yang lebih untuk melakukan hal yang tidak biasa dilakukan. Ada resiko yang diambil, kebutuhan untuk diakui bahwa pengorbanan tersebut ada. Itulah. 3 hal krusial. Sedih gak sih? Gitu. Aduh. Ngomongin pengorbanan nih, Ceh. Pengorbanan apa sih? Pengorbanan tuh hampir sama mirip-mirip kayak bucin gak sih? Enggak lah ya. Enggak ya? Enggak lah. Coba gue pengen tahu pengorbanan menurut lu sendiri deh. Gue sendiri pernah berkorban kambing. Gua sih sapi ya waktu itu. Iya. Kan sama keluarga. Iya. PT tetap iya. Menginspirasi orang-orang biar PT untuk berkorban sapi. Iya, karena kan bentar lagi nanti kurban ya. Iya. Enggak bentar lagi sih nanti. Puasa aja belum nih. Puasanya belum. Ini udah haji aja, udah pengorbanan kurban. Kurban. Apa sih gue nih ya? Apa kira-kira? Waktu gue masih kuliah di Lampung, gue punya ada event di Bogor. Iya. Itu kan berarti gue harus berkorban waktu dan juga tenaga dan juga materi tuh buat bolak-balik Lampung sampai Bogor. Iya. Itu gue hampir seminggu deh bolak-balik. Terus? Lampung Bogor gitu ya. Itulah menurut gue itu sebuah pengorbanan ya. Buat eventnya waktu itu. Nah sebetulnya benar, namanya pengorbanan tuh tidak harus pasangan itu, entah itu sama keluarga. Enggak, pengorbanan tuh banyak banget. Kalau gue pribadi datang untuk siaran aja itu udah suatu pengorbanan buat gue itu. Tadi lagi tidur. Gila gak sih jam segitu masih tidur ya? Astagfirullahaladzim.
Karena emang tadi emang hari ini tuh gue banyak pengorbanan banget ya. Kayak pengorbanan untuk bangun lebih awal gitu. Cuma gue sih udah bangun pagi tuh gue bangun. Gue melakukan pengorbanan apa tadi pagi ya? Tidak ada. Gue ada. Kalau misalkan dalam hal pasangan. Apa? Jadi sebelum negara api menyerang, sebelum ya you know lah diri ini menjadi budak korporat ya. Yang masih siaran pagi aja gitu kan, yang 10 beres. Dan lo tau kalau diri ini adalah LDR bersama pasangan, itu tuh ada rasa kangennya banget gitu. Akhirnya berkorbanlah diri ini beres siaran, langsung caw aja tuh ke tempat si doi. Kapan? Gitu. Kapan ya? Wes. Kedengeran malah gini. Astaga. Sorry. Si angin tuh masuk. Iya nih bos. Jumat kemarin jangan-jangan ya? Enggak dong. Bukan itu udah lama, udah dari bulan Novemberan deh. Waktu lu masih siaran di pagi, masih siaran pagi. Kalau malam agak sulit nggak sih? Gimana ya? Mohon maaf. Iya. Aduh, kasihan. Sahur kayaknya ya. Udah kerja mulu ya. Siaran langsung malam berangkat ya. Iya. Ya tapi nggak apa namanya. Nggak apa-apa lah. Demi cinta ya. Iya. Aku bertahan gitu. Bertahan. Anymore. We don't talk anymore. Ya terus. Udah. Udah capek. If Charlie put don't talk anymore. Tenang aja. Ica sama Arkan. Yes. We're gonna talk anymore about pengorbanan or sacrifice ini. Alah. Kamu apa? Ada yang ini biasa kalau anak kecil yang melakukan sesuatu gitu kan. Alah. Kalau ini enggak. Karena kalau ngomonginnya lagi pengorbanan jadi kayak ala gitu. Harus ada manja-manjanya gitu. Emang kenapa sih orang-orang nih, kita pasti pernah kan yang melakukan pengorbanan. Kenapa kita sampai bisa mungkin secara sadar dan tidak sadar melakukan pengorbanan tersebut? Jawabannya sederhana ya. Benar-benar pakar cinta pakupatan. PCP. Pakubuwono bukan pakupatan. PCP. Ini banyak sih yang faktor-faktornya banyak ya. Kayak misalkan tanggung jawab. Jangan nangis dong karena selalu berkorban. Gue tahu itu berat. Ini pilek. Jadi kita melakukan pengorbanan atas dasar tanggung jawab. Mungkin karena ekspektasi pasangan ya kan, tuntutan orang luar, atau karena perasaan bersalah. Ini semua bisa jadi untuk melakukan pengorbanan. Kayak misalnya nih ya, udah berkali-kali janji untuk jalan-jalan ke Museum Macan gitu misalkan, tapi nggak jadi. Akhirnya suatu hari gitu ya, kerja mungkin suatu hari kerjaan kita nih, hari kerjaan kita tuh mungkin terkorbankan untuk mengajaknya buat pergi gitu loh. Udah janjian, gue udah sampai bela-belain pulang cepet, malah nggak jadi. Gue pernah tuh dimarah-marahin dulu sama mantan gue. Gimana? Gara-gara sayanya tiba-tiba ada kerjaan mendadak waktu itu. Jadi dianya tuh udah make up, udah dandan lah ya, udah siap buat jalan. Sayanya tiba-tiba ngensel. Marahnya mantap kamu. Pasti masalah yang bertubi-tubi. Dan masalah yang sebelum-sebelumnya diungkit. Of course. Kamu juga kayak gini tuh pernah ya? Kayak waktu itu kita pernah janjian mau ke taman sini nih. Taman mana nih? Taman Ancol. Taman Impian Jaya Ancol. Terus ngomong itu. Kan itu nggak sekali 2 kali ya kayak gitu. Oh my god. Kamu nggak sekali 2 kali kan? Kenapa ini kayak gini sih? Kenapa nih? Pesan itu apa lagi sih, Cak? Mungkin karena self image gitu. Yes. Yang mana satu dorongan ketika kita berusaha untuk menampilkan diri yang lebih baik gitu. Jadi melakukan pengorbanan ini demi pasangan atau orang yang disayangi membuat kita tampil lebih baik di hadapan orang tersebut. Jadi pencitraan gitu kali ya, tapi ya namanya juga supaya lebih baik gitu. Gue pernah kayak gitu. Pernah dulu nih masalahnya. Karena itu tadi gue pernah melakukan hal kesalahan itu kan ya. Ya udah deh gitu, akhirnya ya udahlah biar ini aja gitu, biar nggak ngambek lagi. Gue harus melakukan pengorbanan yang lebih gitu. Iya benar.
Apalagi nih ada kayak misalkan selanjutnya tuh kayak timbang menimbang. Tapi ini bukan apa, menimbang terigu ya? Betul, bukan juga menimbang gula atau beras, bukan ya. Mungkin emang kedengarannya tuh kalkulatif dan egois, tapi emang ini sering banget timbang menimbang ini merupakan dorongan utama kita buat melakukan pengorbanan. Jadi ini ada studinya loh, ada studinya gitu. Jadi nih? Menurut Profesor Aaron Binzef dari Universitas Haifa, ini universitas terkemuka di mana, Cak? Mana saya tahu kan. Ini pengorbanan romantis ini merupakan tindakan kita ketika melepaskan sesuatu yang berani untuk mempertahankan atau mendapatkan hal yang lebih bernilai lagi. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengorbankan mimpi kita menjadi siapa gitu, misalkan menjadi artis gitu ya, kita mungkin menimbang-nimbang bahwa kuliah bisnis atau pertambangan bisa berkesempatan mendatangkan uang lebih tinggi ketimbang masuk sekolah musik atau khusus vokal atau jadi artis gitu. Kalau lagi mau mengejar mimpi ya. Yes. Ini pengorban mau yang mana nih yang kamu korbankan? Biasanya tuh orang-orang tuh ada dua, antara passion sama yang emang kayaknya masa depannya lebih cerah. Ini deh. Iya. Gue mau ngorbanin yang mana nih? Betul. Ya. Kalau sendiri tipe yang mana tuh, Cak? Lebih mengorbankan mana? Jebakan. Takut banget ditanya ini mana lagi mengalami ya. Aroni dengerin Aroni nih Ica deh dengerin ini gimana. Mendingan ngomongin ini ya. Timbang menimbang. Iya. Kalau di dalam pasangan kayak. Oh iya di pasangan aja ya. Gimana? Aku tuh udah ngelakuin ini kok kamu nggak pernah kayak gitu juga kak? Jadi kayak perhitungan ya? Itu dia makanya tadi dibilang kan di awal kayak lebih ke kalkulatif gitu ya. Jadi kayak mintanya tuh seimbang gitu loh. Kayak melakukan ya iya sih emang dalam satu hubungan tuh harusnya give and give ya, bukan take and give, tapi bukan berarti kamu kayak menuntut hal yang sama gitu loh, ya kan? Jangan pernah kayak menuntut hal yang sama kayak apa yang kamu lakukan ke pacar kamu gitu. Itu namanya bisnis nggak sih? Iya belajar kayak bisnis sih. Males tuh pacaran. Nggak, kalau pacarannya kayak begini. Ini bisa jadi hati-hati nih ya dengan pengorbanan tuh bisa jadi toxic juga tuh, tahu dalam berhubungan ya nggak sih? Bener parah sih kalau ada toxic, capek sendiri. Betul. Jadi daripada kamu nuntut pacar kamu nih, minta ini itu, melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan, ya udah ya cintain dia padanya. Alah. 1000 tahun lamanya. Kalau tulis biasanya no. Itu lebih ke video Aldiano nggak sih yang bibirnya suka bergetar? Bukan, Kamerama. Betul nih, kalau misalkan tulus bilang 1000 tahun lamanya gitu ya. Iya. Nungguin si orang yang lagi dia suka sampai suka balik ke dia gitu. Sebegitu berkorbannya ya. Sebegitu berkorbannya. Cakep. Tapi jangan juga kelamaan gitu loh berkorbannya sampai 1000 tahun lamanya gitu. Karena kita harus tahu juga batasan berkorban itu harus sampai mana. Alah betul ya. Kalau 1000 tahun lo keburu mati dulu ya. Seabad gak sih? Seabad bro. Gimana sih soal batasan berkorban tuh, Cil? Masalahnya Cil kapan ya kamu Cil? Masalahnya tuh bukan cuman tentang waktu aja sih, jangan sampai ribuan tahun gitu, nggak mungkin juga ya sampai ribuan tahun, tapi itu balik lagi ke diri kitanya kuat nggak tuh, kuat nggak tuh, ya kan? Balik lagi ke fisik kita, emosional kita, yang pastinya harusnya ada batasannya dong. Betul. Jadi kuncinya adalah gimana nih pakar? Pakar apa nih sekarang? Pakar kunci. Bukan kunci. Boleh. Pakar kunci. Karena kuncinya adalah pakar kunci. Jadi kalau misalkan kunci lo jebol, ya agak-agak dol gitu bisa hubungin Ica. Ya. Kalau bukan kunci itu dong tentunya. Jadi kunci untuk batasan berkorban gitu ya. Betul. Gimana lanjutkan? Yang namanya harus ada boundariesnya gitu ya. Ini bisa ditentukan oleh dua hal, itu logika dan ketahanan fisik emosional, as I said before gitu. Jadi salah satu saran dari saya sebagai pakar kunci. Alah. Pakar kunci untuk apa nih?
Kita tuh jadi harus selalu apa nih? So jadi pakar ngomong. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa karena emang pakar apapun kalau emang misalkan ini kan menggebu-gebu ya ngomong kayak gini ya. Jadi ada salah-salah menggelebet gitu nggak apa-apa lah ya. Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, bukan dong. Kok masyarakat? Kalau itu fungsinya atau tugasnya pemerintah ya kan, anggota legislatif, dewan semua ya itu mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau misalkan boundaries dari berkorban itu adalah tujuannya untuk memprioritaskan kesejahteraan fisik dan juga mental diri kita sendiri, citizen. Aduh, ya. Ini gimana ya? Pusing, iya, jangan sampai banget nih kamu pusing gitu ya Arkan dan juga Smartizen, karena kalau misalkan melakukan pengorbanan yang memakan waktu kerja atau waktu pikiran gitu yang terlalu banyak, itu pasti bikin kamu gak nyaman, terus kamu juga capek, atau ya udah simpelnya makan hati aja gitu terus. Wah, makan hati nggak tuh kan? Perasaan jatuhnya hati. Perasaan kalau gitu berarti ya. Terus selain apa lagi tadi? Ini kadang gini juga nih Cak, kadang kalau ngomongin pengorbanan ya, kita tuh gimana ya, gimana bos? Bisa jadi kita tidak menyadari ketika orang tuh lain berkorban gitu. Orang lain berkorban. Satu hal yang menarik dari pengorbanan ini adalah dibutuhkan persepsi dan pengakuan dari orang lain. Iya betul. Ya kan? Kalau kita nggak mendapatkan pengakuan terhadap sesuatu yang kita berkorban untuk seseorang, maka pengorbanan ini bisa jadi terasa sia-sia gitu kan? Betul. Dan bahkan dapat memunculkan perdebatan hebat. Benar. Seperti yang tadi lu sempat singgung juga yang terus kayak hitung-hitungan gitu bukan sih? Iya, bisa. Iya benar. Iya. Aku tuh udah berkorban kayak gini. Aku tuh udah nyempetin waktu banget ya, kayak gitu yang janjian tadi. Aku tuh udah ngeluangin waktu pulang cepat kerja karena kita ada janjian mau jalan ke sini, terus tiba-tiba kamu ngebatalin. Gitu aja gitu. Seperti Arkan yang dimarahin sama pacarnya waktu itu, mantannya tuh yang sekarang ya. Wow. Tapi ini bisa bilang hal yang menarik justru terjadi ketika kita dapat memberitahu seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan gitu ya. Dan ada sebuah studi nih. Sebuah studi. Memang Arkan yang cerdas sekali. Dia pernah berkuliah dimanapun, Smartizen. Kalau tadi di Harvard, sekarang di mana nih? Universitas Toronto. Lu tau gak Universitas Toronto di mana, Smartizen? Sebelahnya Gorontalo nggak? Nah, betul. Sebelahnya Gorontalo, di samping Indomaret. Komplek apa gitu namanya gue lupa ya, gue lagi nggak bisa mikir soalnya. Jadi ada sebuah studi terhadap 80 pasangan yang dilakukan di Universitas Toronto. Ini menunjukkan bahwa tindakan untuk menyimpan pengorbanan bisa berakibat buruk. Waduh. Jadi pasangannya akan melihat kita sebagai individu yang kurang otentik, tidak jujur. Alhasil kepercayaan itu bisa goyah. Padahal kepercayaan itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Ya kan? Ya ampun. Lu dipercayakan ya siaran nama gua sama pacar lu, nggak apa ya? Percaya nggak? Percaya. Gua nggak akan ngapa-ngapain, lu percaya ya? Percaya. Bayu, tenang Bayu. Disebut aja tuh namanya. Gak jadi deh aku godain Smartizen malam-malam nih. Gimana nih? Kamu Bayu ini kan? Kartu SIM yang dianterin sampai rumah ya. Iya. Custom nomornya. Iya, custom nomornya. Bayu. Bagus tuh, Bayu. Ngomong Bayu lagi. Mana-mana nih, dari pengorbanan ke Bayu. Jadi emang main soal pengorbanan ini nggak ada habisnya ya. Benar banget. Terus iya, emang gak ada habisnya dan jangan sampai jadi korban perasaan. Tapi seringnya gini loh. Gimana? Ketika ditanya kamu kenapa, nggak apa-apa, itu termasuk jadi korban perasaan juga loh. Itu oh gue pernah tuh kayak gitu. Kamu kenapa? Iya, nggak apa-apa. Dia juga GPP ya, GPP udah males. Bisa kalau misalkan cewek-cewek udah balas singkat tuh udah tuh ada tuh. Iya, kamu kenapa? Itu dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau balasannya cuma GPP atau cuma iya, cuma apa lagi ya? Cuma apa lagi? Udah. Iya. Adalah kalau balas jangan kayak gitu gitu deh, karena gue tuh nggak mau lu tuh pergi gitu. Nggak nyambung ya ke situ ya? Gimana? Gue gak tahu tapi apa salah. Mungkin kalau misalkan dengan kayak gitu pacar kamu atau pasangan kamu bisa aja pergi. Nah kalau misalkan dia udah pergi, gimana deh bagusnya? Pasti lo bakalan merasa feeling down gitu. Jadi lo juga bakalan bilang ke cewek lo atau cowok lo atau pasangan lo ya please lah, don't let me down. Itu kan bagus kan ya. Cinta ini
memburuku. Si dalam banget curhatan Arkan hari ini ya. Ini kan soal pengorbanan kan ya. Bener Gila. Bener banget sih. Pas banget sih, kenapa? Ya cinta ini membunuh. Gimana? Dikit gimana? Kau membuatku berantakan. Alah, gue denger lagu ini SD deh kayaknya. Hah? Emang iya SD ya? SD kelas 4 kayaknya gue denger lagu ini The Massive nih, ya gak sih? Ya kan? Bener. Iya, masih kecil lagu-lagunya kayak gitu ya. Harusnya kan gak boleh ya. Harusnya tuh lagu-lagunya yang gimana tuh? Bang Bing Bung yo kita nabung. Abang Bing Bung yo. Bing Bang Bang yo kita ke bank. Oh gitu. Bang Bing Bung yo kita nabung. Tuh. Tang ting tung. Hey, jangan dihitung. Kalau dihitung tuh bukannya. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bang Jago. Nggak lucu. Beneran ada loh Bang Jago. Tahu gak sih kamu? Nggak tahu. Iya tahu ya. Oh iya salah. Gue nyebut ini lagi ya. Maaf ya. Yuk masuk ke Bang Jago yuk. Kok dia harus masuk lu deh gue itu. Gimana sih lu Bang Jago? Males banget gue. Ngomongin mana nih? Kita nyari kita nyari apa? Kita dapat tanggapan dari Smartizen ya, dari beberapa Smartizen yang mungkin ingin cerita tentang pengorbanan mereka masuk perguruan tinggi gitu ya. Dan padahal itu nggak ada, gua ngarang aja ya. Ini ada dari Erina di Serang kata dia, ngomongin pengorbanan, gue udah ngorbanin segalanya tapi ya tetap aja gak kelihatan sama dia. Emang selama ini lu sudah mengorbankan apa sih, Erina? Coba cerita gitu loh. Segalanya tuh apa contohnya gitu. Kira-kira apa menurut lo segalanya gitu ya? Iya lagi. Ya. Kan jadi ambigu ya. Iya ya. Kita jadi mikir kemana-mana. Aduh. Apakah? Ya. Gue jadi takut gitu ya. Apakah kehormatannya juga diberikan gitu ya? Aduh. Jangan seperti itu ya Rina. Gerak. Maksudnya gitu pas upacara gitu ya. Iya benar. Terus nggak nyambung nih padahal. Ini ada lagi dari Gandhi Rangkas Bitung. Tapi ntar dulu ini di skrip katanya Arkan dan Gifar tanggapi. Gifar nih yang ditanyain. Par. Gimana sih? Par. Gifar di pagi-pagi. Gifar mah anak pagi. Musuhan kita sama dia mah. Dia beda program sama kita. Senggol-senggolan kita foto pagi sama malam tuh. Karena yang paling asik pagi sama malam. Kok gitu sih Arkan ngomong? Gimana sih Arkan? Enggak bercanda, ntar di ini gue yang ada di. Aduh. Iya benar. Suruh resign gue yang ada. Tapi by the way buat Erina di Serang ya udah, kalau misalkan kamu udah merasa capek berkorban segalanya ya. Dan memporak-porandakan dirimu atau seperti lagunya The Massive ya, menghancurkan dirimu dan sampai jangan sampai sih membunuhmu ya. Udahin aja kalau misalkan kamu udah capek, daripada kamu mengharapkan timbal balik gitu kan. Kayak rokok ya. Kenapa? Tadi tuh cintanya membunuhku. Karena kan juga rokok ini membunuhku. Iya. Bener-bener. Di setiap iklannya rokok membunuhku. Yaudah, yang sabar ya. Yang sabar gua ya. Gua nggak bisa ini apa-apa karena kan gua nggak tahu ya lo pacarannya gimana. Gitu. Yang tahu lo sama pacar lo kan lo. Jadi ya solusi terbaiknya yang tahu lo. Bener-bener sungguh solusi yang membanggakan. Lanjut aja lah. Ini ada dari Gandhi. Dirangkas bingung. Bitung. Pengorbanan gue udah habis-habisan antar jemput, masuk angin, muntah-muntah, diselingkuhin. Waduh. Kok gue ngeliat awalnya kayaknya hitung-hitungan, belakang diselingkuhin. Aduh. Gimana ya? Diselingkuhin ya. Lu punya tanggapan nggak? Gak usah lah ya. Itu mah ya deh. Demi tolong. Enggak. Nih kasihan juga sih ya udah sebegitunya. Cuma ya gimana ya, mungkin di mata si cewek lu kurang pengorbanan mungkin ya. Atau mungkin si perempuan itu tidak menghargai pengorbanan lu. Tapi nggak apa-apa, mungkin selanjutnya lu akan mendapatkan orang yang bisa lebih mengerti lu dan menghargai pengorbanan. Kok jadi sedih gini sih, males banget.
Apaan sih? Baru mau gue kasih backsound nih. Malah dia udah pecah sendiri. Aku jadi mending gantian. Ada lagi gak sih? Ada lagi? Ada nih. Dari siapa nih? Dari Raffi di Serang, nih mirip yang tadi sih katanya. Apa? Nih. Pengorbanan yang pernah gue lakuin tuh mempertahankan hubungan gue sama dia meski udah dihianatin 5 kali, tapi gue yakin dia bakal berubah. Yakin lo? Ya elah deh, udah 5 kali. Ini udah 5 kali deh, ntar pasti ada ke 6, 7, 8, 9, 10 terus aja sampai kapan lu? Raffi nih sering banget tuh nanggepin ke kita. Kamu aduh, sedih banget ya hidup kamu ya. Saking sedihnya kan dengerin kita loh. Padahal kita kan nggak punya solusi apa-apa juga. Kasian. Apa? Si Giting nih. Apa katanya? Aku tuh ya pernah malam-malam nyari gokar buat ngerayain ultah pacar aku. Tapi pas udah nyampe sana ternyata dia lagi ngerayain bareng cewek lain. Seneng banget ya kalau si Giting menderita dasar kamu. Kasian lihat ya Allah. Malam-malam udah apa mau ngasih buat ulang tahun gitu ya, rayain ultah pacar, pas udah nyampe ternyata dia dilahirin bareng sama cewek lain. Banyak ya cerita-cerita kayak gitu sih. Emang kasihan banget ya. Ya Allah. Kita tersasar dari gue sih lain kali jangan dirayain lah ultah mah. Tiap tahun juga kan ada. Mending lu rayain hal-hal lain lah gitu. Ya misalkan perayaan hari jadi kan udah mainstream juga ya. Iya. Coba lu sekali-sekali lu inilah. Perayaan apa nih? Perayaan misalkan hari jadi kakek neneknya bareng gitu misalkan. Jauh banget ya. Iya, atau perayaan hari apa lagi ya? Yang jadian siapa, yang rayain siapa? Woi. Itu kan caper ceritanya. Udah dapat restu dari kakek neneknya gitu. Iya. Kita rayain ya anniversary kakek sama nenek kamu. Wow, iya. Kamu perhatian sekali ya sama keluarga aku. Terus si kakek neneknya pun itu sebetulnya nggak peduli itu kapan gitu ya. Bodo amat, itu nggak tahu ya, gue juga lupa gitu. Kakek neneknya juga udah pikun. Iya, udah pikun. Itu si penting deh. Si penting. Udah nggak apa gitu. Jangan ya, diambil hati tapi ya. Udah nggak sama si dia kan Git pastikan. Sama si siapa namanya waktu itu Git? Siapa Git? Hah? Siapa? Aldo. Bukan. Siapa? Aku jadi lupa nama tadi siapa ya? Si lupa jadi di spill ini jangan lah. Si itulah ya, sebut saja Aldo tadi ya. Sebut aja si Aldo. Yang namanya Aldo maaf aja kalau kesinggung, pasti bukan lo kan. Iya dong. Ya, Aldo yang mana kek gitu kan. Aldo Wirananda ini. Temen gue itu mah. Jangan-jangan bukan. Ada satu lagi nih, tapi ini beda nih. Kalau dari tadi cinta-cintaan ya temen gue. Oh ini? Dari Instagramnya @intansam ya. Oh Intan. Kalau gue sih manggilnya bocil lah ya. Ini si bocil nih. Oh lu sama-sama bocil dong ya. Iya juga ya. Iya. Apa kata dia? Nih kata dia, gue pernah pengorbanan yang paling menurut gue yang paling kata dia. Waktu itu teman-teman gue udah liburan semester, tapi gue bela-belain bertahan di Lampung. Itu kita kuliah di Lampung ya, di seberang tuh. Ya, Sumatera. Ya. Rela-relain bertahan di kosan katanya demi ngejar mata kuliah yang ketinggalan karena dia cuti 1 semester. Oh gila. Nah, teman-teman gue mah hahihi liburan semester, gue mesti SP. Dia mesti SP. Terus? Ya udah dia sedih katanya, itu pengorbanan banget tuh buat gue tuh, pengorbanan. Tapi emang pas momen itu gue sama, jadi kan emang ada ya biasalah geng-gengan ya. Iya. Gue sama yang bertiga lainnya liburan, dia lagi kuliah. Sedangkan dia sendirian lagi mengejar cita-cita ya. kita bertiga staycation di Ancol. Tapi mungkin dia juga ikut, si Intan kan namanya. Intan juga ikut kali sebetulnya. Tapi dalam halusinasi gitu ya sih. Halusinate lah. Selamanya cinta dari The Cinemas mengiringi perjumpaan kita hari ini. Yes, bener banget. Karena udah jam 12 tepat ya. Wow, betul sekali. Thank you so much buat Smartizen yang udah stay tune di radionya kita di 106 atau di live streaming ya kan ya. Yes. Sampai berjumpa besok lagi ya. Betul sekali. Di waktunya kita berdua istirahat, emang lu pada doang yang boleh istirahat, kita juga mau keles. Yes, langsung aja deh kalau gitu ya. Ica pamit. Arkan Karis pamit. Bye bye. Selamat istirahat.